Baik, selamat malam. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul kutipan dan catatan kaki dengan dosen pengampu, dosen Vinca Watak, SPD, MPD. Dengan saya sendiri, Rahel Tinggogoy dari kelas B6 dengan NIM 220611020404. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu catatan kaki. Catatan kaki merupakan bagian dari kutipan karena berisi antara lain pinjaman kalimat atau pendapat pengarang atau buku, atau keterangan atas teks yang tempatnya berada pada kaki halaman. Catatan kaki bukan semata-mata dimaksudkan menunjuk sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan, tetapi dapat juga dipakai untuk memberi keterangan-keterangan lainnya pada teks. Bila keterangan semacam itu ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan atau keterangan semacam itu disebut saja keterangan. Yang pertama ada tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Garis besar kerangka karangan, serta kesimpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya itu. Yang kedua ada jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tak langsung, atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut, atau dapat pula berupa parafrase. Namun, kutipan semacam ini dalam karya-karya ilmiah akan berkurang nilainya kalau disajikan begitu saja agar nilainya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Maka harus dimintakan pengesahannya lagi dari orang yang bersangkutan. Yang ketiga, prinsip-prinsip mengutip. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan sebagai berikut. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Yang kedua, bila ada kesalahan, bila dalam kutipan tersebut terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal keterbahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Yang keempat, cara-cara mengutip. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tak langsung, kutipan isi, membawa akibat yang berlainan pada saat memasukkannya dalam teks. Yang pertama yaitu kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut, penunjukan setelah ke spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan itu. Nomor petunjukan mempunyai petalian dengan nomor urut penunjukan yang terdapat pada catatan kaki. Selanjutnya ada kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu digarap sebagai berikut. Yang pertama, kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut, penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan. Selanjutnya ada kutipan atas ucapan lisan. Dalam karya-karya ilmiah atau tulisan lainnya, sering pula dibuat kutipan-kutipan atas ucapan-ucapan lisan. Benda yang diberikan dengan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, atau wawancara-wawancara. Sumber ucapan-ucapan lisan itu dapat dimasukkan langsung dalam teks, dapat pula dimasukkan dalam catatan kaki seandainya akan mengganggu jalannya teks itu sendiri.
Yang kelima ada variasi membuat kutipan. Pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif kalau mengandung variasi. Variasi antar kutipan langsung dibentuk langsung. Variasi antara kutipan yang dimasukkan dalam teks dan kutipan yang dimasukkan dalam catatan kaki. Salah satu cara atau terutama untuk kutipan yang singkat yaitu langsung mulai dengan materi. Hingga perhentian terdekat atau bisa koma, frasa yang bebas, bisa juga titik. Disusul dengan sisi penjelas tentang ucapan atau pendapat itu untuk mengetahui siapa yang berkata demikian. Perhatian itu dapat dilakukan sesudah sebuah kata, dapat pula sesudah frasa atau kalimat singkat. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tanggung jawab penulis. Kutipan hendaknya dibuat dengan penuh tanggung jawab. Kutipan itu dibuat untuk mengadakan sorotan, analisis, atau kritik, dan kedua, dibuat untuk memperkuat sebuah uraian. Demikianlah presentasi saya, biarlah materi yang saya presentasikan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.